Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya senang dapat berjumpa kembali dengan para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, karena doa dan harapan saya, kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu, mari tetaplah melekat dalam Tuhan, agar hati kita tetap semangat dan bersedia mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini dalam kehidupan kami, di mana kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ini. Tuhan urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, sehingga kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, di mana kami rindu Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berani berkorban. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ester 4 ayat 16, demikian firman-Nya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kasih Kristus, ayat ini bagian dari kisah usaha Mordekhai untuk menyelamatkan orang Yahudi dengan mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu sambil melolong-lolong dengan suara nyaring dan pedih sampai ke pintu gerbang istana raja. Perkabungan yang dilakukan Mordekhai disertai dengan puasa dan ratap tangis sampai ke telinga Ester. Lalu Ester memberanikan diri berkorban untuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dilakukan Ester agar bangsa Yahudi selamat. Ester melakukan ini dengan penuh semangat dan berani berkorban. Semangat untuk berani berkorban biasanya akan tumbuh di dalam diri seseorang ketika orang tersebut mempunyai jiwa patriotisme, yaitu sikap yang bersedia mengorbankan segala-galanya. Apa maksudnya berani berkorban? Berani berkorban tidak menuntut kehidupan yang syarat aturan atau berpantangan kesenangan. Berani berkorban semata-mata berarti mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, serta keinginan demi tugas atau kesejahteraan orang lain. Yesus Kristus adalah teladan utama dalam memperlihatkan semangat yang berani berkorban. Dalam keberadaannya sebagai manusia saat berada di muka bumi ini, ia memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Bapaknya, termasuk dengan umat manusia yang selalu diarahkan ke jalan yang terbaik. Di muka bumi ini atau di sekitar kita, ada banyak orang yang berkata, "Aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku," bahkan merelakan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Bukan hanya itu, seluruh harta dan kekayaannya direlakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Namun, pernahkah kita berpikir kepada siapakah kita berkorban? Mengapa kita mau berkorban? Untuk apa kita berkorban? Kekristenan tidak pernah lepas dari pengorbanan. Melayani Tuhan berarti merelakan diri untuk siap berkorban, baik korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, korban uang, dan mungkin juga korban nyawa. Kekasih Kristus, sebagai contoh pengorbanan sejati adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan, yang walaupun datang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah Allah rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perlu dicatat bahwa pada masa pemerintahan Romawi, hamba adalah pribadi yang dianggap rendah alias tidak bernilai. Hamba dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh majikannya. Dan di sini kita mengetahui pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Pengorbanan selalu menuntut kita memberikan sesuatu bagi orang lain,
entah itu nyawa, materi, tenaga, pikiran, perhatian, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan yang sejati harus dibangun atas dasar kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maksud dari kata kasih yang dipakai adalah agape, yang berarti kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung, dan tidak ada udang di balik batu. Inilah ketulusan sebuah pengorbanan. Hendaknya kita meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan pengorbanan kita untuk Tuhan. Alkitab memberitahukan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kekasih Kristus, seluruh pengorbanan dan pelayanan Yesus di dunia ini diarahkan pada satu tujuan yang jelas, yaitu Bapa dipermuliakan. Dan Yesus tidak pernah melakukan semuanya itu agar dia dimuliakan atau disanjung tinggi oleh para pengikutnya, melainkan supaya Bapaknya dipermuliakan. Tercatat dalam Yohanes 11 ayat 40. Sekarang, dapatkah kita memberitahukan hidup berani berkorban seperti Tuhan Yesus lakukan? Berani berkorban tidak hanya berkaitan dengan harta, materi, atau uang, tetapi juga dengan mempersembahkan tubuh, yaitu dengan hidup kudus. Dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana firman-Mu sungguh memberkati kehidupan iman kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tahu tentang apa arti kehidupan yang kami harus kerjakan dan berikan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan inilah kami dibawa untuk mengerti arti mempersembahkan hidup bagi Engkau Tuhan. Tuhan, tuntun kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berani berkorban. Bukan hanya berkorban secara tenaga, materi, atau keuangan Tuhan, melainkan kehidupan kami. Kami harus berkorban dengan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan hanya tertuju kepada keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,